Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Fauzia Herman. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Akuntansi Syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah. Tujuan dari video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Enterprise Information System dengan dosen Ibu Dewi Andriani. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Modeling System Requirements. Modeling merupakan penggambaran dari sebuah aktivitas dalam suatu sistem, atau bisa juga dikatakan bahwa modeling adalah sebuah aktivitas untuk merancang sebuah sistem yang tujuannya untuk memenuhi keinginan stakeholders atau memenuhi kebutuhan user dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian, siapa yang membuat modeling itu sendiri? Nah, yang membuat modeling itu sendiri yaitu sistem engineering atau biasa disebut analis. Kemudian, dalam membuat modeling, biasanya analis mengacu pada use case yang ada. Yang mana ketika membuat model dalam sebuah aktivitas, analis perlu mendesain terlebih dahulu modelnya dengan cara menanyakan situasi apa yang membutuhkan bantuan sistem atau event apa yang perlu menggunakan sistem. Kemudian selanjutnya, sebagaimana kita ketahui, dalam membuat modeling mengacu pada use case, dan untuk mengidentifikasi use case, analis dapat menggunakan beberapa teknik. Teknik yang pertama yaitu user goals, yang mana ketika seorang analis telah menanyakan aktivitas apa yang memerlukan bantuan sistem, analis juga perlu menanyakan user goals dari use case itu sendiri. Contohnya, ketika petugas pengiriman membutuhkan sistem dalam divisinya, maka tujuan seperti apa yang inginkan. Kemudian, teknik yang kedua yaitu teknik CRUD, atau singkatan dari Create, Read or Report, Update, Delete. Yang mana dalam membuat sistem analis memulai dengan membuat sebuah data, kemudian melihat atau melaporkan data tersebut, yang kemudian mengupdate atau memperbaharui data tersebut dan menghapus data tersebut. Kemudian dalam menentukan use case, para analis biasanya menggunakan event decomposition technique, yaitu teknik yang berfokus pada mengidentifikasi peristiwa yang harus ditanggapi oleh sistem dan kemudian menentukan bagaimana sistem harus merespon. Contohnya seperti ketika terjadi waktu untuk mengirim laporan bulanan kepada manajer, maka use case-nya itu apa? Use case-nya itu adalah membuat laporan bulanan. Nah, kemudian dalam sebuah proses bisnis terdapat suatu event. Nah, event itu sendiri dibagi menjadi 3 event. Yang pertama, event eksternal, yang mana event eksternal ini terjadi di luar sistem, biasanya dipicu oleh seseorang yang berinteraksi dengan sistem. Yang event kedua yaitu event temporal, yang terjadi pada titik waktu tertentu, seperti akhir hari kerja atau akhir setiap bulan. Nah, yang ketiga yaitu event internal, yang biasanya terjadi berdasarkan perubahan sistem internal. Informasi tentang setiap event dicatat dalam tabel event yang berisi daftar event, trigger untuk event, sumber trigger, use case yang harus dilakukan sistem, respon yang dihasilkan sebagai output sistem, dan tujuan dari tanggapannya. Oke, selanjutnya dalam sebuah event terdapat konsep yang perlu sistem ingat dan sangat penting bagi user, yaitu produk, pesanan, faktur, dan pelanggan. Yang mana keempat hal ini selalu berkaitan karena sering terjadi suatu pelanggan memesan barang dan pasti memerlukan pesanan, atau bisa juga terjadi satu pelanggan memesan banyak barang. Nah, ketika terjadi hal tersebut, terdapat 2 pendekatan, yaitu traditional approach dan object oriented approach. Traditional approach biasanya memodelkan hal-hal yang tadi
sebagai entitas data yang mewakili data yang disimpan. Sedangkan object-oriented approach ia akan memodelkan hal-hal yang tadi sebagai domain class. Nah, perbedaan dari traditional approach dan object-oriented approach lainnya yaitu traditional approach menggunakan diagram hubungan entitas untuk menunjukkan data entities, attribute of data entities, and relationship. Sedangkan object-oriented approach menggunakan diagram kelas UML, Unified Modeling Language, untuk menunjukkan informasi yang sama.